kasih atas waktunya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk create content signage touchscreen. Biasa kita sebut dengan content web player. Nah, di sini saya gunakan TV signage dengan ukuran 13 inch. Jadi sebelum kita lanjut untuk proses setupnya, di sini terlebih dahulu saya akan jelaskan bagaimana langkah pertama atau aktivasi dari unitnya seperti itu. Nah, kurang lebih untuk remote-nya tampilannya seperti ini. Nah, di sini untuk bahasa itu kita bisa sesuaikan saja menggunakan bahasa yang akan kita inginkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada step instalasi tipe. Nah, di sini juga kita sesuaikan. Jadi jika memang baru aktivasi pertama kali, itu kita pilih yang basic setup. Kita pilih yang basic setup, kemudian next. Nah, jadi di sini step selanjutnya yaitu kita diarahkan untuk memilih display orientation. Jadi display orientation ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan posisi pemasangan unit atau Samsung signage-nya sendiri. Jika pemasangannya landscape, kita bisa pilih yang landscape, begitu juga sebaliknya jika pemasangannya portrait. Di sini saya gunakan landscape. Nah, kemudian selanjutnya ada auto power off. Nah, jadi di auto power off ini biasanya kita off-kan. Nah, selanjutnya ada step untuk connect dengan jaringan. Jadi di sini bisa kita lewati terlebih dahulu atau bisa juga misalnya mau langsung kita setup seperti itu. Di sini saya langsung connect-kan. Kita tunggu hingga proses connectingnya berhasil. Nah, di sini sepertinya password yang saya masukkan salah, jadi saya ulangi lagi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita pilih. Nah, untuk play via kita bisa langsung setup sebenarnya. Jadi ketika kita konekkan unitnya dengan server Magic Info seperti itu. Nah, di sini kita bisa skip terlebih dahulu. Nah, untuk tanggal di sini kita bisa langsung sesuaikan. Untuk tanggal dan waktu itu bisa kita langsung sesuaikan. Selanjutnya next, kemudian done. Oke, step selanjutnya di sini saya akan tampilkan screen dari tampilan laptop saya seperti itu.
Oke, karena tampilannya tidak mau, saya coba gunakan screen mirroring. Oke, itu sudah connect. Nah, jadi itu merupakan tampilan dari laptop saya seperti itu. Nah, sebelum kita setup unitnya, terlebih dahulu kita pastikan sudah menginstal software Magic Info. Kemudian yang kedua, pastikan IP-nya juga sudah kita statik. Nah, jadi di sini kita bisa cek terlebih dahulu untuk IP-nya. Nah, jadi di sini IP address-nya sudah saya statik, yaitu 192.168.110.80. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk setup di unitnya dengan memencet tombol menu dari remote. Sini kita pilih Oke, di sini karena masih terkoneksi, saya close terlebih dahulu. Kemudian kita pencet tombol menu yang ada di remote. Kemudian kita masuk ke menu network, kemudian network status, tadi sudah kita konekkan networknya. Selanjutnya kita pilih server network setting. Nah, kemudian connect to server. Nah, di sini kita masukkan IP yang tadi. 192, 168, 1110, 80. Nah, jika sudah, kita pilih done. Selanjutnya kita save. Nah, untuk source-nya itu bisa kita langsung arahkan ke network channel. Nanti dia akan loading seperti ini. Nah, di bawahnya sudah ada notifikasi. Jadi unit SINET-nya sudah terbaca di Magic Info Server seperti itu. Nah, ini dia sudah langsung nge-play konten yang sebelumnya. Oke, balik lagi ke tampilan dari laptop. Oke. Nah, selanjutnya untuk login Magic Info kita bisa ketikkan http://localhost.2/7001 kemudian /magicinfo/login seperti itu. Seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita login. Nah, setelah sudah login tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita masuk ke menu device. Nah, jadi ini device-nya. Jadi ini saya coba delete terlebih dahulu. Nah, nanti dia akan kembali terbaca di menu unapproved. Nah, di sini untuk unit SINET-nya sudah terbaca seperti itu di menu unapproved.
jadi khusus untuk konten touchscreen. Jadi sebelum device-nya di-approve itu kita centang terlebih dahulu unitnya atau device-nya, kita pilih yang device conversion. Nah, di sini ada S player atau W player, kemudian OK. Nah, dia akan proses untuk device conversion. Oke, karena ini masih connect, posisi connect. Jadi saya balikkan lagi source-nya ke Magic Info. Oke, jadi saya balikkan tampilannya ke sini. Kemudian di sini Oke, kemudian di sini kita ulang proses tadi. Kita pilih device-nya, kemudian device conversion, kemudian OK. Nah, nanti unitnya dia akan loading seperti itu. Jadi itu tampilan unitnya. Nanti ketika kita pilih device conversion, dia akan loading. Nah, setelah loading biasanya akan ada teks berjalan di pojok kanan atas kiri. Nah, jadi kita perlu update. Nah, di sini proses converse-nya sudah selesai. Itu kita pilih OK. Nanti device-nya akan hilang. Jadi setelah device-nya hilang, itu kita tinggal tunggu. Jadi kita tinggal klik di bagian unapprove. Nah, nanti dia akan muncul lagi. Jadi untuk ketika sudah selesai di converse, itu dia akan berwarna merah dan ada logo W player-nya seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal centang. Kemudian kita approve. Nah, di sini untuk device name-nya bisa kita ganti, kemudian kita bisa pilih kita mau masukkan ke grup mana seperti itu, atau bisa kita buatkan grup juga. Nah, setelah OK, kita masuk ke menu device. Di sini kita pilih device-nya, kemudian kita edit. Pastikan untuk zona waktunya, time zone-nya sudah sesuai. Di sini masih belum sesuai. Nah, jika sudah, di sini kita tinggal save. Setelah itu kita tinggal close. Nah, langkah selanjutnya yaitu software update. Jadi kita register dan publish. Jadi di sini ada file khusus yang kita publish. Jadi untuk filenya nanti bisa di WA atau di Japri ke saya. Nanti saya bisa kirimkan. Nah, di sini sebelum kita publish, sebenarnya kita register terlebih dahulu. Karena saya sudah register. Nah, jadi ketika register kita tinggal pilih web player, kemudian kita pilih yang web app. Nah, di sini kita tinggal masukkan software name-nya, kemudian file name-nya. Nah, nanti setelah sudah register dia akan masuk seperti ini, seperti itu. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kita publish.
Kemudian kita tinggal add. Nah, jadi nanti kita pilih device yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian kita add. Kemudian kita publish. Nah, nanti untuk tampilan teks berjalan itu dia akan hilang. Nah, dia akan download untuk software update-nya. Oke, kita tunggu hingga proses loadingnya selesai. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita pencet tombol info di remote dan statusnya masih not connected, itu kita tinggal balik lagi ke device, kemudian kita tinggal refresh dan kita matikan hidupkan unitnya. Nah, di bawahnya sudah ada notifikasi bahwa device-nya sudah terkoneksi ke server Magic Info seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa create content. Untuk content touch-nya, nah untuk create content itu kita ke menu konten, kemudian kita pilih yang web author. Nah, di sini kita pilih yang icon W, kemudian create. Nah, kita bisa pilih yang ini. Nah, di sini saya contohkan bagaimana cara kita untuk create kontennya. Jadi misalnya di halaman awal ini itu mau ditambahkan beberapa gambar, misalnya mau ditambahkan beberapa gambar, atau saya gunakan gambar yang sudah ada. Nah, misalnya ini ada contoh, saya contohkan, saya gunakan makanan. Nah, di sini kita tinggal drag and drop aja untuk gambar-gambarnya. Ada kopi, ada sandwich. Nah, kemudian kita bisa pilih yang page list. Nah, ini misalnya halaman 1. Kemudian kita bikin yang halaman 2. Di halaman 2 misalnya kita mau menampilkan video. Nah, jadi misalnya di halaman 2 kita mau menampilkan satu video seperti itu. Nah, untuk di bawah ini ada timer. Jadi refresh intervalnya kita gunakan 23, 59, 59. Yang ini sama 23, 59, 59. Nah, kita balik lagi ke
page 1 atau halaman 1, kemudian misalnya dari halaman 1 ini kita mau masukkan button yang nge-link ke halaman 2. Nah, terlebih dahulu kita pilih buttonnya. Jadi di sini kita masukkan atau kita drag, kita pilih yang overlay. Nah, misalnya kita taruh di tengah-tengah seperti itu. Nah, jadi kita fokus ke penamaan buttonnya. Jadi jika nama buttonnya di sini misalnya BGBB, itu kita hapus angka yang ada di belakangnya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar ketika diklik icon browser itu dia launch ke page 2 seperti itu. Atau membuka page 2 itu kita tinggal bikin database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk datanya. Jadi di sini ada CSS config. Nah, jadi di sini kita bisa buka datanya melalui Visual Studio. Nah, jadi di sini kita hanya perlu rubah dua elemen ini. Jadi klik elemen name. Nah, jadi elemen name yang dimaksud ini yaitu nama dari gambar browser yang tadi. Misalnya BG, BB, nama browser yang tadi. Kemudian move page name-nya ini ke page berapa. Misalnya kita mau ke page 2. Karena ketika diklik ya biar ke page 2. Nah, setelah itu kita save. Nah, selanjutnya ini kita zip ketiga file yang ada di CSS config ini. Nah, misalnya kita namakan NNN. Nah, selanjutnya kita buka browser, kita ke Magic Info. Di sini kita pilih upload web content. Jadi upload web content-nya ini di sini misalnya content name NNE bebas, kita pilih nama kontennya. Kemudian kita ke desktop. Nah, kita tinggal masukkan file ini. Kemudian start page itu kita samakan index.html. Kemudian refresh intervalnya kita pakai 235959. Kemudian kita save. Kemudian OK. Nah, kemudian kita balik lagi ke web author. Nah, di sini nanti dia akan muncul. Jadi sebelum muncul kita bisa klik ke teks dulu lalu balikkan ke sini. Nah, ini sudah muncul yang NNE. Sekarang kita drag ke sini ke kontennya. Nah, jadi gimana biar dia tidak tertutup? Ini kita drag dia taruh di paling bawah. Nah, jadi dia tidak akan tertutup. Nah, selanjutnya kita tinggal save. Coba kita lihat hasilnya. Sini saya namakan NNE test. Kemudian save. Nah, lalu kita coba publish. Nah, untuk publish projectnya itu kita ke schedule, kemudian new schedule, kita pilih konten. Nah, di sini kita pilih yang web player, kemudian create. Nah, kemudian kita tinggal drag kontennya. Kemudian kita klik. Nah, jika misal kontennya ini kita mau tetap runningkan, kita centang never expired dan 24 jam. Untuk repeatnya di sini kita bisa sesuaikan. Kemudian kita save. Kemudian kita save lagi sekali. Nah, di sini publish to-nya itu kita pilih target yang akan kita deploy. Kemudian save and publish. Nah, nanti di unit dia akan terupdate. Nah, ketika kita
pencet tombol info, nanti dia akan menampilkan informasi download dari kontennya seperti itu. Nah, ini kontennya sudah muncul. Nah, selanjutnya kita coba tes apakah ketika ditekan dia akan ke page selanjutnya atau tidak. Nah, di sini saya coba klik. Nah, oke, dia langsung ke page 2 seperti itu. Nah, jadi itu dia cara untuk custom konten Samsung Shine It Touchscreen seperti itu. Nah, bagaimana misalnya dari page halaman 2 video ini buat kembali lagi ke halaman awal? Itu saya akan tunjukkan caranya lagi. Oke, saya akan tunjukkan caranya lagi. Nah, di sini kita tinggal bisa edit project yang masih kita buka. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan gambar. Nah, misalnya di sini saya masukkan gambar back one. Nah, jadi ini bergambar kembali misalnya. Jadi kita fokus, misalnya kita namanya back, atau tadi namanya back one, kita sesuaikan back one. Jadi kita fokus pada nama yang akan kita link. Misalnya kita taruh di pojok kanan. Nah, selanjutnya kita buat database-nya lagi. Nah, NN ini sudah kita hapus. Nah, di sini kita tinggal klik 2 kali, nanti dia akan terbuka. Nah, di sini tadi back one. Jadi nama klik elemen name back one. Mohon maaf, huruf kecil. Jadi hurufnya juga kita bisa sesuaikan. Jadi kalau misalnya nama gambarnya huruf kecil, ya kita gunakan huruf kecil. Nah, di sini kita pilih yang page 1, karena dia akan balik ke halaman 1 seperti itu. Selanjutnya kita save. Oke, kita save, kemudian kita close. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, kita zip lagi ketiga file ini. Saya namakan BCK. Oke, kita seperti biasa, kita ke Medic Info dulu, kemudian ke New, Upload Web Content. Sini namanya BCX, saya pakai. Kemudian kita upload database-nya. Dua tiga lima sembilan. Kemudian save. Oke. Nah, kita balik lagi ke web author. Kita balik lagi ke web author. Nah, kemudian kita ke template, baru balik lagi ke konten. Nah, di sini dia sudah masuk BCX, kemudian kita drag ke sini. Di sini kita pilih yes saja. Nah, di sini namanya BCX1, tidak masalah. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita tinggal save. Nanti di unitnya dia akan refresh tampilannya. Nah, dia sudah merefresh tampilannya. Coba kita tekan lagi icon browsernya. Nah, itu dia sudah ada icon back. Nah, coba kita tekan tombol back-nya, apakah dia akan kembali ke halaman utama atau tidak. Nah, jadi dia sudah kembali ke halaman utama.
Jadi itulah caranya untuk create konten Samsung Shine touchscreen seperti itu. Jadi jika ada kendala pada saat create konten atau setup unitnya, nanti boleh menghubungi nomor yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih.